Dan gue lihat pemain muda itu terlalu arogan. Satu, kenapa Egy main lagi? Dia udah diberi kesempatan main jelek banget sebagai starter. Di atas kertas, realistis, sebenarnya nggak ada alasan untuk kita menang. Sementara pergantian pemain itu, Witan selalu masuk. Witan selama masuk, satu momen doang dia bagus. Sampai detik ini gue nggak paham kenapa Shane Patinama tidak dimainkan. Dan gue nggak paham untuk kesekian kalinya ancur-ancuran Jordi Amat main kayak tai. Maksud gue, di level dia yang sudah punya jam terbang internasional, gue sampai sekarang nggak ngerti kenapa apa yang ada di otak dia itu di usia 30 sebagai kapten, sebagai pemain senior, dia nggak boleh melakukan kesalahan seperti itu. Kesalahan kayak kemarin itu kesalahan SSB, apalagi zaman VAR sekarang. Asli, ini pemain bener-bener gue nggak bisa terima kesalahan kayak begini. Gue jadi Sintayong, gue akan pensiunin dia sampai dia bermain bagus di klubnya. Itulah kenapa Sintayong bilang Liga 1 harus ditingkatkan. Pengamat sepak bola Justinus Laksana atau yang akrab disapa Coach Justin mengaku kesal melihat permainan bek timnas Indonesia Jordi Amat. Sebagaimana diketahui dalam pertandingan timnas Indonesia vs Jepang, Jordi Amat melakukan kesalahan fatal saat laga baru berjalan 5 menit. Bek Johor Darul Takzim itu menarik jersey lawan. Momen Jordi Amat menarik kostum Ayase Ueda di kotak penalti sehingga menyebabkan penalti di menit ke-6. Wasit pun memberi hadiah penalti pada Samurai Biru. Ayase Ueda yang menjadi algojo sukses mengelabui Hernando Ari dengan baik. Jordi Amat pun nampak menyesal. Kesel sama kesalahan anak kecil gak penting dari Amat, asli parah banget, tulisnya, dikutip, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Babak pertama pun berakhir dengan skor 1-0. Coach Justin pun menyarankan agar Egy Maulana Fikri diganti dan Yakob Sayuri kembali ke kanan. Sain main dari kiri, cuitnya. Sampai menit ke-80 ini, timnas Indonesia tertinggal 2-0 atas Jepang. Tim Jepang yang diarsiteki oleh Hajime Moriyasu itu tampil agresif sejak menit pertama, dengan memainkan Takefusa Kubo, Wataru Endo, dan striker andalan mereka yakni Ayase Ueda. Sayangnya, bek tengah timnas Indonesia blunder. Jordi Amat menarik striker Jepang Ayase Ueda saat menggiring bola di dalam kotak penalti, sehingga menyebabkan tim Garuda dihukum penalti oleh wasit pada menit keempat. Babak kedua, Jepang pun memperlebar keunggulannya yang lagi-lagi dicetak oleh Ueda, berkat umpan silang ciamik dari Doan. Tim Samurai Biru menambah golnya melalui kemelut di depan gawang Hernando Ari, berasal dari serangan sisi kanan pertahanan Indonesia dan membuat gol bunuh diri Justin Hubner pada menit ke-88. Pada tambahan waktu 90+1, timnas Indonesia berhasil memecah kebuntuan melalui tendangan Sandy Walsh di dalam kotak penalti, yang berasal lemparan jarak jauh Pratama Arhan. Sementara itu, pandit sekaligus komentator sepak bola Coach Justin memberikan pandangannya soal performa timnas Indonesia. Menurutnya lebih suka Sintayong menggunakan skema 4-4-2, tapi diubah menjadi 3-4-3. Untuk gue masuk akal, karena biar serangannya tidak tumpul, tidak kayak 3-5-2. Dari situ dalam turnamen ini gue lihat Sintayong belajar, ada progres dibanding kualifikasi Piala Dunia, ujarnya dilansir YouTube pribadinya, Justinus Laksana. Justin juga menyoroti starting line up yang dipasang oleh STY, yakni kembali memainkan Egy Maulana Fikri. Yang gue nggak habis pikir, kenapa Egy main lagi? Dia udah diberi kesempatan main, jelek banget. Sebagai starter kemarin, sorry to say jelek juga, mungkin satu momen dia dapat, gak lebih dari itu. Yakob Sayuri yang untuk gua bagus, punya etos kerja bagus, ditaruh di sayap kiri, ungkapnya.
Justin menanyakan bahwa kenapa Rafael Struijk tidak dipasang di sisi kanan, lebih bagus daripada sebagai striker. Atau kalau perlu si Sain Patinama di kiri, sampai detik ini gua gak paham kenapa Sain Patinama tidak dimainkan, apakah dia sakit atau tidak, karena dia tetap berada di bench, not even 10 minutes, ujarnya. Sementara Witan selalu masuk, oke Ricky Kambuaya diberi kesempatan, ya cuma 1 menit nggak bisa ngapa-ngapain juga, paparnya. Tak hanya itu, blunder yang dilakukan oleh Jordi Amat yang berbuah penalti untuk Jepang, turut tak luput dari perhatian dari Coach Justin. Berjalannya pertandingan it's very important untuk psikologis pemain, dan gua gak paham untuk kesekian kalinya, Jordi Amat main kayak gak ada bagusnya hancur-hancuran, bukan pertama kali, tuturnya. Maksud gue di level dia, yang sudah punya jam terbang internasional, di usia 30 sebagai kapten, sebagai pemain senior, dia gak boleh melakukan kesalahan seperti itu, imbuhnya.